kan. Karena kan setelah syuting, setelah naikin videonya, kita upload di Instagram kan. Kita udah abis bikin konten jadi martabak gitu. Ini ada pesanan dari orang belakang buat Gue dibeliin KFC ya, ini kayak panjang ya. Mike. Gue ditinggal sendiri sepanjang gini yuk. Udah kurusan, kasihan kita lihat. Udah kurusan ya, gue naik 3 kilo ya. Lu gini ya. Nah, masuk dagelan tuh guys. Jadi karena kita udah bikin konten, kita upload kan konten di Instagram nih, ngasih tahu kita abis bikin konten jadi martabak. Di notice sama dagelan. Tahu siapa yang di notice? WS yang di notice. Masuk dagelannya kontennya WS, dia foto depan guanya cuma kelihatan kolor sama kaki. Muka gua aja nggak kelihatan. Udah sejak itulah gue bilang kayaknya CIB ini berat ya untuk dilanjutin. Gue udah berkorban jadi martabak yang di repost dagelan. WS, terima kasih lo dagelan. Gue tamat 2 kali Mike ngomongin CIB, 2 kali ya. 9 nih. 9 ya, ada KFC, ada sambal bakar. Makan lah, lu kan udah lama. Lo orang kayaknya mau matiin gue deh kayaknya ya. Mau bikin gue gula ya kayaknya ya. Damn, keset mentality Mike. Pre-WO ya. Wey ya, wey. Harusnya gue yang wey, sini wey, udah. Sini Pak Niko. Kopi. Ini kopinya. Kopi. Ya, selamat menikmati ya. Oke. Kasih ya teman-teman ya. Kertas minyak nih buat mulut ntar. Buat ngelap mulut, ngelap mulut, berminyak, semua. berminyak. Iya. Iya. Ya. Piala. You're the winner, Mike. I'm the winner. You're the winner. Iya. I'm the best of the worst ya. Apalagi nih? Tadi minta saus ya? Minta saus. Ya. Iya, makasih banyak. Guys, udah yuk. Udah cukup sih gua. Guys, ini nggak habis sih kalau gua makan sendiri nggak habis, guys. Kacang. Mau nonton bola gua. Pakai kacang. Pakai rokok gua. Oh, buat gua. Thank you, chat. Oh, angsa buat temen gua. Iya, buat temenin. Buat temenin gua ya, angsa ya. Oke. Pak Niko, ini biar ada ya. Kursi ya. Bangku sutradara ya. Iya, Terima kasih. Ya. Ya. Ada angsa, ada buaya, ada krokodil, ada swan, ada krokodil. Nge-live bersama swan, bersama krokodil, bersama KFC. Dikasih es batu, dingin. Di sini juga dingin. Aku sendirian, dingin, kedinginan, teman-teman. Nggak ada yang mau kesini, teman-teman. Timbangan buat sadar realita. Oke. Di timbangan ada swan, ada krokodil, ya. Gitarnya pakai ke ini nih. Ini namanya lagi naikin mic guys, gitu ya. Ini lagi di support gue, supportnya begini bentuknya ya. Ceritain momen tergokil selama jadi MC. Kalian nggak mau nanya-nanya swan sama krokodil ya guys? Guys, udah lama nih. Nah ini mau nemenin gua nih. Mau nemenin gua nih. Ini mau ganti rokok. Nyalain rokok gua harus pakai orang lain ya. Bisa loh ke bibir gua langsung. Abis itu dia cabut loh, chat. Ini guys, udah yuk guys. Ini mau temenin gue nih. Ini pasti mau temenin gue nih, yakin nih gue. Oh, mau deketin mic ke bibir gue, biar jelas. Gue aja ngomongnya biar jelas. Itu aja ya. Gue bisa sendiri loh. Tadi gue juga punya tangan loh, Ger. Cacat gue sumbing loh, bukan buntung. Aduh.
Kurang topi pantai, cheer up Mike, dar der dor ya, barusan dar der dor ya. Ah ini ibot sahabatku, ibot sahabatku, pasti kamu mau menemani aku tidak ya? Mau ke dapur, mau ke dapur. Only one to go to kitchen guys, to kitchen. Ya. Jot my brother, let's go kita carry stream ini dengan biskuit ini, crackers dan burger bangor. Enggak ya, enggak nemenin gue juga ya. Ya. Saudaraku serumah, adik hanya kasih gue potabi diberikan oleh adik memberi potabi, lalu mereka asik sendiri lagi. Apa ini Ju? Apa nih? Kok ikut-ikutan ya? Tim produksi ikut-ikutan ya? Coba, ini terus Pak. Ini buat gua nih. Oke. Wow, dapat burger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 burger, 16 burger dengan 5 kentang ya guys ya. Gua mau jadi streamer apa mau jadi strongman sih ini? Enggak, bukan Tan Boy Kun juga udah, cok. Guys, udah yuk. Ini gue udah gak bisa gerak juga nih. Mau ngambil es batu di selangkangan gue nih. Tangannya udah gak ada akses. Teman-teman. Enjoy the service, Mike. You are the center right now. Ya, nice. View naik ya, dengan kehadiran mereka view naik tuh tadi tuh. Gue tadi sendirian ngomong panjang lebar, ngoceh-ngoceh, longsor ya. Pilih yang pasti di sini. Oh ya, brother Parks, oke, thank you. It's mukbang time, Mike. Tapi views naik loh, Mike. Mukbang lu ye, ada sambal bakar, ada KFC, ada potabi, ada burger bangor, ada kacang bersama angsa, buaya. Ada whey protein, juga ada sebuah piala, bangku sutradara, sebuah rokok LE. Ini malam terakhir Mike di maraton ya, sukses ya Mike karirnya setelah di maraton. Iya, ini kayak gue kayak mau ditendang ya ini ya. Gue mau dieliminasi ya, makanya ini dikasih penghargaan seperti ini ya teman-teman. Nge-live lagi yuk, guys. It's dinner time, Mike. Mukbang, Mike. It's okay, Mike. Last day, Mike. Last day ya, gua ya. Aduh ya Allah. Mau resign ya? Apa iye donat? Apa iye donat? Baknya mana? Oh no, longsor lagi ya, udah gak ada orangnya longsor ya. Tumben Mike, akankah followers plus 100k malam ini Mike? Enggak chat, enggak, terlalu jauh. Pura-pura jadi penyiar radio aja Mike. Selamat datang di Mike FM, kembali lagi di 196,7 FM bersama Mike di sini. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang menurut kalian seru untuk dibahas dan diperbincangkan dan layak dikupas setajam silet. MTF keempat semoga makin jaya. Ya. Abisin bangornya Mike, nggak abis chat, 16 burger chat. Nonton Donghoi channel Donghoi Universe. Oke, ya. Oke, untuk para pendengar, teman-teman pendengar yang sedang ada di tempat kalian berada masing-masing, kalian mau ya boleh Ju, thank you. Kehalang Ju, terima kasih ya Ju. Buat para pendengar, kira-kira hari ini mau diceritakan soal apa? Apakah temanya soal cinta, soal karir, soal apalagi soal insecurity, soal overthinking? Kalian boleh pilih. Horor, pengalaman horor soal cinta, horor aja Kak Mike, bikin tema pengalaman hidup YB, perjalanan hidup YB ya, lewat gua ya diceritainnya ya. Insecure, ayo coba tentukan satu tema yang ingin kalian dengarkan dari Mike FM ini. Kira-kira mau apa temanya? Seru banget ya di belakang, iya ya.
Tapi mereka tuh ketawa gede-gede tuh, guanya nggak dilibatin. Gua nggak tahu tuh ngetawain apa. Cinta apa iye, nako bola terlalu segmented. Mike Day pacar YB, Mike pacar YB, gue yang cerita tuh ye. Horor Mike, horor Mike Day, horor Mike, horor. Oke, pengalaman horor. Oke, pengalaman horor yang pernah gue lalui terjadi beberapa saat yang lalu, dimana di rumah yang pernah kita tinggali dulu di daerah Serpong dan juga BSD, masing-masing punya pengalaman horor yang sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Mungkin dari mau tepuk tangan, apa tuh yang ditepukin tuh, mau dong diajak tepuk tangan, gue bisa juga tepuk tangan loh. Enggak ya, oke lah, pengalaman horor ya. Longsor lagi, oke, longsor lagi. Mau nemenin gue nih pasti nih, kawan gue nih. Cuma mindahin box dari sofa ke lantai ya. Longsor mic ya. Seru mic di belakang mic. Ambil kipas ya. Biar gue mau juga dong diajak nongkrong di belakang. Nggak boleh ya. Gue masa nongkrongnya sama angsa sama buaya, Ger. Bisa ya gue ya. It's your day tiba-tiba ya. Aduh. Bang Mike, buaya tolongin. Oh iya, kecengklak dia ya. Lu lebih care sama buayanya ya. Dari tadi lu gue minta tolong gak ada yang peduli ya. Oke lah. Ya. Nah, dah tuh. Mike sekarang dekat sama siapa? Tidak lagi dekat sama siapa-siapa, teman-teman. Sekarang lagi ya, benerin pala angsa lu ya. Nggak pernah sofa. Juga bener nggak pernah sofa. Stand for Mike. Diem lu Mike, oke. Ada angsa di bawah buaya. Sahabat-sahabat, live lagi ya. Yuk, sini sahabat di belakang. Bang, horornya mana? Gue punya cerita horor, guys. Gue punya cerita horor digerebek oleh digerebek cowoknya mantan gue. Mau denger gak kalian? Horor tuh. Nah, seru nih kalau gini, seru nih ya. Cakep. Seru banget tuh di belakang ya, di belakang. Gue kira di sini. No, jangan lari di tempat nyanyi. Nggak mau denger cerita gue ya? Nggak mau ya? Bosen ya? Karena nggak ada donat ya? Menarik ceritanya. Wam, ya thanks. Wow, thank you so much. Naik lagi ya. Ada Gary soalnya ya, naik lagi ya. Ngorek cerita aja Mike, semangat Mike. Oke, ini adalah sebuah cerita horor yang akan gue ceritakan. Jadi ada masanya di mana gue pernah dekat dengan seorang perempuan, teman-teman. Nah, dalam momen-momen kita dekat itu memang posisinya dia saat itu sudah di ujung tanduk hubungannya dengan pacarnya gitu. Kok BGM-nya mati? BGM, operator tolong. Oke. Ya, jadi hoam ya. Wow, Ihwan, thank you so much. Ini gue lagi berusaha carry nih, dihoamin ya. Diam lu Mike. Oh, wow. Cerita ya. Oke. Gua coba fokus bercerita tanpa harus melihat chat ya. Jadi Cynthia mau nemenin gua? Enggak ya, mau buang ingus doang ya. Streams. Ya. Bang, jangan stop, oke. Jadi gue pernah deket sama cewek saat itu. Terus memang posisinya pas kita deket tuh, dia tuh udah di ujung tanduk hubungannya sama pacarnya, guys. Gitu. Dia pengen putusin tapi belum menemukan momen yang tepat untuk mutusin aja gitu. Akhirnya saat itu dia janji ke gue untuk bilang kayaknya nanti aku mau ke Bali sama pacarku, nanti di Bali aku mau putusin cowokku gitu katanya gitu. Oke, gue bilang gitu kan.
Berangkatlah dia ke Bali. Dan di Bali dia beneran melakukan itu teman-teman. Di Bali dia beneran melakukan itu. Dia bilang kayak putus gitu sama cowoknya, dia udah nggak bisa lagi lanjutin hubungannya gitu kan. Udah tuh. Akhirnya saat itu cowoknya belum terima posisinya. Nah, sepulangnya dia dari Bali, dia tuh pengen main ke tempat gue sama teman-teman juga, sama Aloy segala macam. Dia pengen mampir, pengen nongkrong gitu. Akhirnya nyampe di airport, dia naik pulang, mau pulang ke kosan gue saat itu, naik Grab car. Saat itu cowoknya udah menawarkan, mau nggak aku anterin katanya. Kata dia, nggak usah, aku mau pulang sendiri katanya gitu. Pesenlah dia Grab car kan. Pesen Grab car, set, gue tungguin tuh dia dari airport nyampe ke kosan gue. Begitu sampai di kosan teman-teman, gue turun dong, gue pengen bantuin dia untuk menurunkan koper gitu kan. Habis itu pas dia nyampe, gue turunin kopernya. Dari kejauhan guys, ini momen horornya. Dari kejauhan gue mendengar suara kayak, oh begini ya cara kamu ya. Dari kejauhan gue mendengar suara tersebut. Dan saat itu posisinya mata gue udah minus, udah silinder. Gue turun gak pakai kacamata karena gue pikir kan cuma pengen nurunin barang doang gitu, nggak perlu lah gue pakai kacamata. Jadi setelah gue lihat mukanya dari kejauhan, burem, burem. Gue nggak bisa lihat bentuk mukanya siapa. Gue bilang, ini siapa? Gue deketin mukanya agak mirip Danang The Comment. Wah anjing, Danang main kosan gue nih. Ternyata bukan. Ternyata sosok itu adalah sosok pacar dari si cewek yang gue deket ini. Karena dia belum terima diputusin, dia buntutin gebetan gue ini dari airport ke tempat gue. Dia hampiri gue bersama sepupunya teman-teman. Ya. Wah gue bilang kaget dong gue kan, anjing gitu. Terus dia langsung konfront ke gue tuh. Dia bilang kayak, lu mau sama cewek gue ini ya? Lu mau ya? Katanya gitu. Gue bilang kan, gue lihat matanya. Gue bilang kayak, mau. Gue bilang gue mau. Gue mau. Bukannya lu udah diputusin juga? Gue tanya gitu. Diem tuh dia tuh. Akhirnya mereka berdebat tuh. Karena dia diem gak bisa menjawab pertanyaan gue, akhirnya dia bergerak ke si gebetan gue. Mereka berdebat tuh panjang lebar. Nah, di tengah debatnya itu, kan tadi gue bilang ya, cowok ini datang bersama sepupunya berdua. Jadi mereka lagi berdebat berdua, kan gue canggung ya. Gue canggung sendirian, gue harus ngapain nih? Mana gue gak bawa HP turun, HP gue di atas di kamar. Ngapain nih gue? Gue liatlah ke arah sepupunya. Sepupunya ngeliat gue. Kita liat-liatan tuh. Akhirnya sepupunya mendekat ke gue. Terus gue bilang, bang mau rokok? Gue bilang gitu. Boleh bang, katanya gitu. Gue bakarin tuh, set, rokok, set, ngerokok. Gue ngerokok. Nontonin mereka berdebat, gue ngerokok. Akhirnya karena canggung cuma diem-dieman, dia buka obrolan. Si sepupunya ini buka obrolan. Katanya kayak, lu kerja di HW bang? Iya bang, gue bilang. Oh, HW mana biasanya? Oh, gue di back office-nya bang gitu. Oh, gue suka tuh ke HW Peak katanya. Oh iya bang, iya emang di situ seru sih. Udah tuh, bonding tuh gue. Sambil menungguin si mantan gue berdebat kan sama mantan lakinya. Bonding. Titik bondingnya tau nggak sampai apa? Sampai sepupunya ngebantu gue. Sepupunya bilang kayak, udah bang gini aja, biar kita cepet kelar, cepet beres, cepet pulang. Udah, ini ceweknya pesenin Grab aja, ala-ala bilang pengen pulang. Nanti dia naik Grab, kita juga pulang tuh. Nah, nanti kalau misalnya dia mau balik lagi ke kosan abang, silakan dah. Dibantuin gue sama sepupunya. Saking gue kayak udah bonding banget gitu. Udah tuh akhirnya. Tapi akhirnya gebetan gue nggak mau pulang, dan akhirnya si cowok itu menerima kalau dia udah diputusin. Sekian ceritanya gitu. Horor kan? Udah gitu aja ceritanya. Thank you udah mendengarkan ya. Guys, udah yuk. Sumbing kenapa Mike? Nah, cerita kenapa gue bisa sumbing ini adalah dari lahir aja gue udah jadi korban dokter guys. Kalau orang mau tahu ya, di hidup gue dari lahir tuh udah dipenuhi dengan kesialan dong. Jadi waktu itu nyokap gue hamil kan. Nah, gue hamil beberapa bulan, dia check up ke dokter. Tujuannya untuk mengecek apakah kandungannya baik-baik saja. Bertemu salah satu dokter. Dokternya bilang, wah ini kandungan bahaya katanya. Ini kandungan anaknya kalau lahir bakal cacat juga nih katanya. Ini nggak sehat nih kandungannya nih, gitu digituin. Mak gue stres, mak gue 2 minggu makannya nggak bener, gitu.
Mak gue makannya gak bener, mak gue nangis-nangis mulu selama 2 minggu. Akhirnya bokap gue ajak mak gue ke dokter yang lain. Di dokter yang lain, dokternya bilang enggak kok, kandungannya sehat-sehat aja, fine-fine aja, nggak kenapa-napa gitu. Tapi karena udah terlanjur 2 minggu itu nyokap gue gizinya yang masuk nggak bener, nangis mulu, stres, akhirnya begitulah gue lahir jadi sumbing gitu. Gitu guys. Jadi maksud lu mau nyalain emak lu? Enggak ada yang nyalain emak gue. Gue happy-happy aja sama keadaan ini. Justru dengan sumbing ini bisa membuat gue punya karir seperti sekarang kan. Walaupun secara karir wise mungkin belum terlihat oke-oke banget, tapi secara finansial mah udah jauh lebih oke guys. Gitu. Jadi cacat beneran, iya. Tapi yang gue sesalin ya, maksud gue kalau emang udah cacat, udah gitu, biarin aja gitu. Biarin gue hidup dengan kecacatan itu supaya kayak ya udah bisa gue manfaatkan kan jadi sesuatu gitu kan. Ini enggak, mak gue tuh nyokap bokap gue tuh kayak gue sempat dioperasi 2 kali, gue sempat terapi bicara 1 tahun. Ya akhirnya kondisi gue tuh setengah-setengah. Harusnya gue operasi tuh 3 kali guys, bibir, hidung, langit-langit. Gue tuh baru operasi langit-langit sama bibir kalau nggak salah, hidungnya tuh belum, atau kebalik gitu, gue lupa juga deh. Mak gue tuh ambil operasi 2 kali, sama gue dikasih terapi ngomong. Akhirnya gue cuma jadi sumbing yang cukup baik. Kondisi sumbing gue nggak separah sumbing-sumbing lainnya, dan ngomong gue jelas. Susah manfaatinnya mah. Kalau mau Niko dari dulu biar bisa kerja mah udah harusnya biarin Niko sumbingnya parah gitu mah. Kalau mau disembuhin sembuhin sampai kelar gitu mah. Iya, cacat gue nanggung guys. Cacat gue nanggung. But it's okay, Mike. Now you are here, Mike. Yes, chat. Yes, chat. Sumbing nanggung semua, iya cacat nanggung, cok. Ini materi yang gue bawain ketika gue stand up tuh. Gue pernah stand up satu event kan. Temanya satu tuh berdamai sama kecacatan. Yang stand up satu adalah Dani Aditya, gua, dan ada namanya Blind Man Jack. Jadi komika cacat, lumpuh, komika sumbing, sama satu komika buta. Itu waktu itu acaranya di Holy Wings Pondok Indah. Sekarang udah tutup. Cerita yang lu narik jahitan sumbing, gue gak pernah narik jahitan sumbing. Yang narik jahitan sumbing itu Davi. Apa mau cerita apa lagi? Bedut. Oke, ada yang tahu coba di sini dari 32.000, adakah yang tahu cerita soal bedut? Yang tahu bilang aku tahu bedut gitu. Aku tahu bedut gitu, coba. Sekarang masih bisa dioperasi, Mike. Masih bisa dioperasi, tapi gue udah gak mau. Aku badut, bukan aku badut. Aku badut tuh lu aja. Aku tahu bedut, aku tahu. Hoam, ada yang ngantuk. Nggak apa loh, Killing Sweetness kalau mau cabut dulu nanti gua kabarin kalau anak-anak udah kembali lagi ke sini. Killing Sweetness santai. Aku tahu Mike, nggak tahu. Cerita Mike, aku belum tahu. Oke. Gini ceritanya guys. Dulu di SMA, gue punya seorang teman namanya Alvin dan dia gendut. Jadi perawakannya nih, lu bisa bayangin ya di kepala lo ya. Perawakannya adalah Cina totok, pure blood Cina dia. Terus mukanya merah, pipinya merah guys. Pipinya merah, perutnya gendut, pipinya merah. Kalau ngomong suaranya cempreng kayak Yanik, wok manik gitu. Namanya bedut dipanggilnya. Nah, bedut ini punya tradisi teman-teman. Di setiap tanggal 8 Februari di mana dia berulang tahun, dia akan ajak teman-temannya makan bareng. Ya kan? Hoam, iya ngapa Ikhwan, kalau mau cabut aja. Nah, dia akan ajak teman-temannya makan bareng. Nah, dalam satu waktu, kalau nggak salah mungkin ulang tahun dia yang ke-18 gitu. Udah mau tanggal 8 Februari, dia udah ajak teman-teman makan bareng. Gua, WS, segala macam diajak makan bareng. Nik katanya, nanti hari Sabtu makan ya di Pondok Pangandaran, katanya gitu. Itu adalah sebuah restoran seafood. Pondok Pangandaran, lu ajak aja semua temen yang lu mau ajak, katanya. Ajak aja teman-teman kita, dia bilang gitu. Teman-teman kita, perlu di bold statementnya teman-teman kita, teman-temannya. Nah, tapi kan WS Winson teman gue emang orang sakit otak ya. Emang dia orang gila ya. Dengar kata boleh ajak siapa aja. Lu tahu siapa yang diajak sama Winson? Reza Arab. Bedut nggak pernah ketemu Reza Arab sebelumnya, nggak pernah berpapasan dalam kehidupan sama Reza Arab.
Winson undang Reza Arab dateng ke ulang tahun Bedut, guys. Udah tuh, akhirnya diundang. Dan anehnya lagi, Reza Arabnya mau. Apa coba? Kan gua sampai hari ini mikir gitu, kenapa si YB ini mau datang gitu? Buat apa sih? Kan dia nggak kenal juga. Dia datang sama mantannya, sama temennya tuh, bertiga dia datang. Dia mau, cok. Dia mau. Waktu itu subscribernya si Mas mungkin baru sekitar 60.000 70.000 lah. Udah tuh, akhirnya hari H ulang tahun, datanglah kita semua ke Pondok Pangandaran, termasuk si YB ini. Datang bertiga sama temannya, sama mantan pacarnya. Kenalan dia, baru kenalan sama Bedut di tempat itu. Bedut katanya. Ya, Arab, masih belum YB kan dulu kan. Arab. Udah tuh, duduklah kita di meja. Saat itu tamu undangan mungkin sekitar 20 orang, teman-teman. 20 orang ada di meja itu. Terus Bedut kembali bersabda. Dia bilang, "Nih, pesen aja," katanya. "Pesen apa aja yang lu mau pesen, silakan. Nanti makannya bareng-bareng," katanya gitu. Oke lah, karena sudah ada mandat seperti itu. Winson si sakit otak ya. Winson si sakit otak pesen ke mbaknya, "Mbak, kue bakar 5, kepiting saus padang 4, kerang ijo 10, kangkung 12, nasi putih 25." Dan semua menu pokoknya dipesen semua, mau sembarangan banget dia pesen dah. Udah tuh, akhirnya kita makan dan asal lu tahu, Arab makannya juga banyak di situ. Dan tapi karena saking banyaknya menu yang datang ke meja, tidak ada satu menu yang habis, guys, ya. Ya beberapa ada yang habis itu. Maksudnya masih banyak sisa menu di meja itu gitu. Masih banyak. Udah tuh, kelar makan, Arab ngerokok. Waktu itu gue belum ngerokok. Pada nongkrong. Tibalah untuk Bedut membayar billnya, ya. Diminta bill ke mbaknya, "Mbak, bill," gitu kan. Datanglah kucul membawa bill. Dikasih billnya ke Bedut. Set. Lo harus tahu ekspresi Bedut ketika melihat billnya kurang lebih seperti ini, guys. "Mbak, bill." Kucul. Datang, ambil. Set. Lihat. Gitu. Ada momen sedikit kaget dia. Karena billnya 6 juta, teman-teman. 6 juta. Saat itu uang yang Bedut berapa? Yang Bedut bawa tahu berapa? 3 juta. 3 juta kurang setengah, guys. Abis itu Bedut kayak ngomong ke salah satu teman gue, ini juga teman gue juga anjing nih. Ngomong ke salah satu teman gue, "Boleh nggak, bro, gue pinjem dulu duit lu, nanti gue ganti." Gitu. Tahu teman gue jawab apa? Teman gue jawab, "Dut, sorry nih, gue hari ini datang untuk makan-makan, bukan untuk bayarin." Waduh. Bukan untuk bayar bill katanya. Aduh, gue bilang anjing. Dalam hati gue, anjing, set Bedut. Dalam hati gue gitu kan. Akhirnya tahu apa yang terjadi? Bedut pulang dulu, minta duit ke bapaknya, baru dia balik lagi bayar bill. Dia pulang nggak ada yang nganter, naik gojek, kitanya nongkrong, kita stay nongkrong di tempat itu sama teman-teman gua, sama ada si YB, ada si mantannya YB, ada temannya YB, nongkrong, kita ngobrol. Bedutnya pulang, ngambil duit, minta bapaknya, dia baru datang lagi ke Pondok Pangandaran bayar. Udah. Dan mau tahu apa? Itu adalah kali pertama dan terakhir Bedut ketemu YB. Nyampe hari ini dia nggak pernah ketemu lagi sama si YB ini, guys. Kasihan Bedut. Tapi sekarang dia udah sukses, guys. Dia sudah menjadi pengusaha ini, spare part kapal dia. Gitu. Tapi apakah itu membuat hubungan gua dan Bedut menjauh karena hal itu? Tidak. Memang anak-anak tolol, anak-anak retard. Tidak membuat hubungannya menjauh. Kita tetap berteman sampai dengan hari ini. Dia juga cuma kayak, anjing lalu semua, hahaha, anjing lu semua gitu. Dia happy aja guys. Kalau gue ceritain soal ini, dia ikut ketawa dia. W Bedut in the chat, boleh. W Bedut in the chat. Alvin, betul namanya Alvin. Naik, masih mau nggak? Yuk, itu belum kemakan yuk, Kak. Udah yuk. Mending gue maunya lu duduk sini temenin gue, yuk. Enggak ya. Dikacangin tuh gue ya. Ini udah sejam lebih loh, yuk. Yuka. Alvin Bong nggak simak? Iya bener, Alvin Bong. Dia pas kuliah dia rebranding, guys. Jadi dia bener-bener nggak mau kalau dia dipanggil Bedut pas kuliah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alvin.
Semangat Mike, kami udah mau tidur nih. Oke. 12 jam mic day, 12 jam mic day, guys. Gue capek guys, sumpah gue capek ini anjing. Guys, udah yuk nongkrong lagi yuk. Enggak ya, enggak ada yang nanggepin gue ya. Ada Gary nggak Mike di cerita itu guys? Good Crocodile. Mike, ceritain kenapa lu bisa naik kursi roda, Mike. Oke, kita berlanjut ke cerita berikutnya. Ini adalah cerita ketika gue sudah masuk ke HW, guys ya. Sudah kerja di HW sebagai kreatif spesialis. Udah kenal Aloy. Saat itu kondisinya gue berulang tahun, teman-teman. Gue berulang tahun dan gue pulang dari kantor. Tiba-tiba di kosan gue sudah ada Winson dan Thomas. Mereka ngajakin gue minum, ya kan? Ngajakin gue minum. Itu posisinya gue baru 2 bulan kerja, baru kenal sama bos-bos HW, ya kan? Dan setelah itu kita minum di mobil sambil kita OTW ke PIK. Enggak, kita udah nyampe ke PIK baru kita beli minum, kita kokang dulu di mobil gitu, di parkiran kita kokang dulu gitu. Minumnya masih Amer waktu itu. Amer 3 botol bertiga, jadi seorang 1 botol lah. Seorang 1, Hoam, iya Lam, tidur aja kalau ngantuk nggak apa, nggak usah di sini, aman gue. Nah terus 3 botol bertiga, minum tuh, tak, cepet kan, karena kan kita memang udah mau masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam, karena kalau nggak salah waktu itu Aloy lagi residen di HW PIK. Masuk ke dalam, pas nyampe di dalam, posisinya kita udah setengah tipsi karena udah minum Amer kan. Gue masuk pertama ke Gold Dragon dulu. Masuk Gold Dragon, ada bos gue ternyata. Bos gue ngasih gue minum dan asal lu tahu saat itu karena gue baru kenal kan gue pengen membuat kesan yang baik ke bos gue kan. Nah, akhirnya gue dikasih sama bos gue, ayo Nick, karena lu lagi ulang tahun, minum 2 botol ini bersama-sama. Whisky, kiri whisky, kanan vodka. Gue minum tuh, gue atraksi coy, untuk membuat impresi yang baik. Gue wah tak. Minum di Gold Dragon. Pindahlah kita ke sebelah, ke Tiger. Di Tiger gue ketemu sama teman SD gue bersama teman-temannya. Karena dia tahu gue lagi ulang tahun, sama teman-temannya gue dibukain sebuah minuman yang gue nggak tahu itu minuman apa. Cuma 1 shot gini, gelas kecil, gelas shot gitu kan, cuma gelas shot. Terus gue saat itu bener-bener saat itu 1 menit sebelum gue minum, gue bilang ke teman gue, teman SD gue bilang, nih gila nih, 2 bulan kerja di HW, alkohol tolerance gue udah naik, gue sekarang udah nggak gampang mabok. Gue bilang, gokil gak? Wih gokil, dia bilang. Ayo minum ini dulu kalau gitu, cheers, tak, minum, tek, gue minum. Ketika gue kelar minum kan merem tuh, pas minum merem kan, tek, minum gitu. Meleknya di mana? Meleknya di kamar WS jam 10 pagi, guys. Ya ternyata setelah gua minum shot itu gua mati, guys. Gua muntah di sofa. Gua muntah, gua di kursi roda, direkam-rekam, ada bos gua juga di situ, bos-bos gue ngeliatin gue, anjing di foto. Itu cerita gua skip tuh. Gua pernah juga, ini sebelum gua masuk HW. Jadi ada masanya, guys. Dulu tuh masih awal-awal pergi clubbing, teman-teman. Gue tuh hobi clubbing itu ya di tahun 2017-2018 mungkin. Di step sampai kayak gue tuh nggak janjian sama teman-teman gue, nggak janjian sama Gary, nggak janjian sama WS. Gue nongkrong aja, menjalani hari gue seperti biasa gitu. Naik motor, nongkrong ke tempat kopi sama teman-teman gue yang lain, nongkrong. Tapi kalau malam ada panggilan kayak, ayo kita malam mixo ya. Dulu masih di PIK tuh, mixologi. Kita mixo ya. Itu gue bisa udah prepare, gue udah bawa baju dan celana di motor. di garasi motor gue udah bawa baju dan celana gitu. Udah tuh. Terus mereka nggak lagi nyanyi, mereka lagi ngobrol. Terus akhirnya diajak mixo, berangkatlah gue ke mixo. Tapi dulu zaman itu nggak ada kita punya uang buat buka sofa, guys. Terlalu mahal. Dulu buka sofa mungkin bisa 3-4 juta ya. Dulu nggak punya duit segitu, guys. Akhirnya kita minum di tempat lain dulu. Di PIK ada tempat minum yang murah-murah banget, botol-botolnya namanya Elixir. Sekarang udah nggak ada. Elixir. Tahu nggak lo Elixir? Iya, di Elixir tuh. Di Elixir kita minumnya bukannya Smirnoff, campuran Smirnoffnya bir. Jadi posisinya gue belum terlalu bisa minum Smirnoff campur bir. Minum tuh tak. Wah, udah merasa tipsy, barulah kita ke mixo. Nyampe di mixo, guys. Ketemulah gue dan teman-teman bertemu dengan teman gue, si Thomas tuh. Thomas ketemu temennya lagi ngerayain ulang tahun, buka sofa di tengah-tengah mixo, sofa yang gede tuh, lebar tuh sofa itu. Udah tuh, akhirnya
ketemu tos-tosan segala macam gitu kan. Gua setelah dari situ, gua merasa kemabokan. Gua bilang anjing, ini kekencangan nih gua nih, bangsat. Gua bilang gua kayak butuh udara segar nih, gua bilang nih, kalau nggak gua muntah nih gitu. Akhirnya gue naik ke atas, gue naik ke depan mixo, gue pengen ngerokok aja depan mixo gitu. Gue butuh menghindar dari musik dentuman musik keras ini gitu kan. Akhirnya gue naik sendiri tuh. Si Thomas udah paling anjing, tiap gue naik, mau naik nih, mau bergerak naik, dia pasti kayak, woi mau kemana, mau kemana, mau kemana? Gue bilang, bentar, gue mau ngerokok di atas, gue bilang gitu. Gue ngerokok di atas di, wih ada Bapak Nadim ya nama lu ya. Pak Nadim, mohon maaf nih Pak Mendikbud, kita cerita soal tipsi-tipsian dulu Pak Nadim, nggak apa ya, ini cerita masa lalu Pak Nadim ya. Akhirnya gue naik tuh ngerokok sendirian di atas sambil nahan enek, nahan mual, nahan muntah kan. Set ngerokok tapi masih enek tuh, masih enek. Thomas ngentot nyamperin gue ke atas, dibawa lagi gue turun ke bawah. Pas gue dibawa turun ke bawah guys, skip gue, mabok banget gue bos. Karena gue udah mabok banget, gue didudukin di sofa temennya Thomas yang lagi ulang tahun itu, didudukin tak. Gue bilang anjing, duduk dikasih musik keras, deng anjing, enak gue, bangsat gue mau muntah nih. Coba posisi lain kali ya dalam hati gue berperang sama diri gue sendiri kan. Gue tiduran, tiduran gue merasa makin enak, anjing enak gue, bangsat nggak bisa tahan nih gue, wah muntah gue di dalam posisi tiduran. Gue muntah gitu. Jadi muntahnya naik ke atas, abis itu ciprat ke muka gue, pak gitu, keciprat ke muka gue sendiri muntahnya anjing. Udah tuh, wah itu di sofa orang teman-teman, di sofa orang gue muntahin muka gue sendiri anjing, sama sofanya temen gue. Udah tuh gue skip, gue dibawa pulang sama 7 orang ngangkat gue dari bawah ke atas. Teman-teman gue kecuali WS asik mabok aja sendiri joget aja dia sendiri, sama Sapam Mixo 3 orang. Aku member karena kamu Mike, terima kasih Bapak Nadim gitu. Dibawa pulang, akhirnya berlalulah waktu, berlalu panjang sampai akhirnya ini sekitar 1 bulan yang lalu gua lagi datang ke acara package lagi bikin tour yang kedua ya kan. Gua datang, gua minum biasa aja nggak mabok. Kelar dari minum, tiba-tiba pas mau pulang di parkiran ada yang nyapa gua, weh katanya Niko. Gua liat, wah siapa nih cewek kan, siapa ya, dalam hati gue siapa nih ya gitu kan. Gue bilang gitu, lu ingat gue gak, pasti lupa, dia bilang gitu. Hah siapa ya, kita pernah ketemu, gue bilang pernah. Hah ketemu di mana, gue tanya gitu. Lu dulu pas gue ulang tahun ke-17 di mixologi, lu muntahin sofa gue. Gue ketemu sama orang yang sofanya gue muntahin setelah 7-8 tahun anjing. Terus kayak, sorry, gue bilang gue minta maaf, gue belum sempat minta maaf, kita belum kenal waktu itu, gue minta maaf. Gue bilang, sorry, gue bilang sorry. Iya lu muntahin sofa gue, lu parah banget lu anjing, gue bilang. Nggak, itu nggak minta foto, cuma ngomong gitu, habis itu foto sama Aloy. Udah deh, pulang dia. Masih inget ya, trauma itu fix PTSD parah cok, gue gak enak banget cok anjing. Ternyata dia lagi bikin Sweet 17 di mixo, sofanya gue muntahin, masya Allah gue bilang, masya Allah. Bad impression jatuhnya asli cok. Mike kalau ada jalan jadi penyanyi gimana? Nggak mau gue. Belum kenal udah nyusahin Mike, iya asli. Ceritain pengalaman kerja lu di HW Mike. Apa ya pengalaman kerja gue di HW mah gitu-gitu aja. Gue pernah di prank dipecat. Tahu nggak cerita ini? Gue pernah di prank dipecat sama satu kantor anjing, kerja di kreatif. Bangsat, orang-orangnya semua terlalu kreatif anjing. Semua kerja sama antara tim kreatif sama HRD buat mecat gue anjing. Ini ada dokumentasi guys. Lu bisa cari dokumentasi di Instagram gue, ada videonya. Jadi waktu itu kan gue masuk HW itu probation selama 3 bulan. Gue harus memberikan performa yang terbaik di kantor untuk diperpanjang kontrak kerjanya kan. Akhirnya gue berjalan 3 bulan. Itu tuh gue memang banyak nempel sama Aloy, karena selain kita satu kosan, teman pertama gue di kantor tuh Aloy. Jadi akhirnya banyak tektokannya sama Aloy lah. Gue banyak kan bantuin dia bikin konten lah. Sementara kayak Jaya, DJ Holly, Don, Chef Holly, Ugit, Dede Holly itu nggak begitu banyak interaksi lah sama gue. Gary mau nemenin gue, Ger.
Oke, ini cerita terakhir ya. Nah setelah itu 3 bulan tuh akhirnya, 3 bulan gue dipanggil HRD. Di kepala gue saat itu kan kayak ya udahlah, udah pasti teman-temanku, sahabat-sahabatku, terima kasih banyak sudah mau kembali dan duduk kembali di kursi ini. Lu mau pergi? Tidak duduk di kursi ini? Tidak. Lu bertiga pergi? Iya, pamit ya. Pamit juga berempat. Bersama Ibu. Ibot pergi? Nggak tahu. Hanya nggak tahu ya. Sini. Pergi. Dimakan buaya. Ya enggak. Nyoba. Enak, udah kering. Belum. Udah teman-teman. Apa lanjut. Oke. Jadi waktu itu di bulan ketiga gue dipanggil sama HRD guys. Dipanggil sama HRD, terus kayak HRD ini, gue tuh pikiran gue kayak udahlah, udah pasti diperpanjang lah. Follower Aloy waktu itu pas gue masuk HW dari 9 dari Pagi ya? Hah? Itu sampai pagi. jam pagi. Ya. Lu kemana? Lah ya. Titip ya, Mike. Titip ya Mike ya. Iya. Gua Titip, Mike. Pamit ya, Bro. pamit juga Mon. Lu cukup baik kok. Gue cukup baik ya. Bangga kita, Man. Lu bangga sama gue tapi lu pergi ya. It's time for me to shine ya Cong ya. It's time for you. Pergi ya, semua pergi ya. Iya gitu, akhirnya karena waktu itu follower lumayan lah naiknya dari followernya dari 6 ribuan kalau nggak salah naik ke 10 ribu, 12 ribu gitu. Gue udah pede tuh, ini udah pasti diperpanjang lah kontrak kerja gue gitu kan. Dipanggil ke HRD, gue duduk di HRD. Tiba-tiba si HRD itu bilang kayak, sorry Niko, kontrak kamu nggak bisa saya perpanjang karena saya dengar dari user kamu kerja kamu nggak bener, katanya. Kerja kamu banyakan tidurnya, katanya. Dan ternyata impact dari yang kamu timbulkan dari anak-anak brand ambassador Holy Wings ini tidak ada, katanya. Wah, gue bilang, gue kayak anjing, nggak ada ya, gue bilang. Gue dalam hati tuh, tapi kan gue nggak mungkin menunjukkan muka sedih gue dong. Jadi gue kayak, iya pak. Tapi saya udah berusaha maksimal pak, dan soal telat juga saya soal telat dan tidur saya juga akan janji memperbaiki dengan lebih baik lagi, katanya gitu. Terus dia bilang, dan ada satu lagi masalah kamu tiap di outlet suka mabok. Waduh, gue bilang, iya lagi dalam hati gue kan, gue suka tipsi lagi kalau di outlet. Tapi gue bilang, pak, tapi itu tipsi doang pak, nggak nyampe mabok, saya masih ingat semuanya, gue bilang gitu. Betul. Itu gue di ruangan itu sama HRD headnya, sama head user gue, sama divisi kreatif, head divisi kreatif gitu. Jadi kayak menurut gue ini nggak mungkin bohong anjing, ini kayak bener deh gue dipecat dah gue dah. Sampai akhirnya gue dikasih kertas pemberhentian kerjasama. Gue pikir di situ gue kayak ini nih, pasti gue baca kertasnya pasti isinya kayak kamu kita prank gitu. Gue baca suratnya beneran surat pemberhentian kerjasama loh. Kayak anjing, 3 bulan doang gue di HW ngentot, kerja apa lagi nih gue anjing baru ngerasain duit enak, gue bilang anjing. Baru setelah itu Aloy dan teman-teman masuk gitu. Nyata itu surprise karena gue ulang tahun, itu minggu-minggu ulang tahun gue lah gitu. Kalau kalian mau lihat hasil videonya ada, lu cari ya di Instagram gue bawah, itu ada kontennya tuh. Sudah ya teman-teman, terima kasih sudah menemani saya. Lanjut, Mike. Kita mau pergi. Gue mau kencing guys. Kencing mah kencing aja. Kencing aja. Udah nggak usah kayak lanjut ya, Iya. Enggak usah kencing dulu ya. Nggak usah lebay gitu deh. Lebay ya gue ya. Kayak orang baru. Kayak orang baru ya gue ya. Woles. Janji Ibot dan Niko. Satu, kami berjanji Tidak akan menjadi pribadi yang buruk. dan Kami berjanji untuk tidak mengotori. satu sama lain. 2, Ibot dan Niko selalu menjadi pribadi yang baik. dan juga menjadi. Pribadi yang lebih baik lagi. 3, Ibot dan Niko tidak akan mengkhianati satu sama lain. jika terjadi pengkhianatan satu sama lain, Maka Niko denda 1 miliar. sementara Ibot Denda 200.000.
Janji 4. 4. Jika Ibot salah Niko akan memaafkan. dan jika Ibot benar, Niko juga, kok Ibot benar sih? jika Ibot salah, Niko tidak akan Niko memaafkannya. Maka dari itu, inilah perjanjian dari Jibot dan Niko. Sahabatnya banyak ini. Ih, gue terharu buat diajak. Makasih buat. Hah? Enggak, diajak janji. Iya, iya. Ini hari gua sendiri. 10. 10 ulang tahun atau berapa? 2. Iya. 10. Ya udah. Salah apa sama gua karena dari tadi pun gua nggak pergi ke Nako. Gua stay di sini, di kursi ini. Di kursi berwarna hijau ini gua stay. Sorry banget, Pak. Nggak ada yang salah. Sumpah nggak ada yang salah. Jangan nangis bang, minta hehehe. Nggak ada yang salah teman-teman. Ini waktunya Mike, iya kan? Maksudnya kita ngobrol seperti biasanya, seperti tadi awal-awal gue di sini sendiri gitu. Maksudnya kan bisa kan? Iya kan? Maaf ya Mike, kita too much. Nggak ada yang too much teman-teman. Ini kenapa jadi gini, tinggal jadi bangku kosong? Nggak, ini ada gua. Ini memang kosong nih ya. Ini memang kosong. Kanan kiri sekarang ini memang kosong nih. Yang ini nih, bangku hijau ada si Mike. Mike was here, Mike always here. Mike understanding you guys. Cerita ke kami aja Mike, nggak masalahnya memang nggak ada yang perlu dicerita, baru aja memberikan oke lo pada kemana semua Jupen ini nih guys, nggak perlu Juan Tepen, ada gua nih Juan Tepen, biar di ruang operator dulu aja, mereka jamin nanti agak malaman dikit teman-teman. Ceritain aja Mike, apa yang diceritain teman-teman. Iya, ngerti nih gua ngerti permainan lo orang. Oke. Teman-teman, lupakan apapun yang kalian lihat. Gua adalah Mike yang dari tadi ada di kursi ini mengobrol bersama kalian. Ya. Siap. 1, 2, 3, lupa. Iya, lupa. Semua lupa. Semuanya ingatnya gua dari tadi di sini mengobrol. Ingat cerita-cerita kita dari tadi ya, soal bedut, soal berantem sama Arab. Halo Mike, halo teman-teman, halo. Mau ngelupain kami? Enggak ada yang mau ngelupain. Justru gue pengen menyapa kalian. Halo. Lah kosong ini nih. Lu siapa ya? Oh sorry, mungkin terlalu panjang lupanya. Hai teman-teman, aku Mike. Aku Mike yang dari tadi udah sekitar 2 jam lah nemenin kalian ngobrol di sini loh. Halo Mike, halo. Apa kabar Mike? Kamu siapa? Halo Mike. Halo teman-teman. Lah ini kan temennya Arab. Iya Mike. Mas Mike, Bang Mike, berapa yang harus gue bayar untuk di FB ku? Gimana Maulana? Tidak usah dapat, aman aja. Semoga tenang di sana. Gue bukan meninggal ya Ipan ya, gue nggak meninggal. Semoga tenang di alam sana. Mike Rip, Mike Sumi, nggak ada yang meninggal. Amit-amit semua sehat walafiat. Jod, my friend, let's go, let's carry this stream together, my friend. Mike, Mau kemana? gua lagi low energy. Lu kayak karaoke sama Chris dulu bentar. Karaoke dulu. Iya. Gue ikut Jod. Lu nanti kalau misalnya memang mau IRL, mau ngapain, apa? Gue ikut. Ntar lu tinggal minta tolong Juan aja, ntar Juan bangunin Ripo ya kalau dia mau ke IRL ke Nako atau mau ngapain. Lu mau belanja apa, segala macam ngomong aja nggak apa-apa. Gua kenal lama kok, paling gua 1 sampai 6 jam lah. Ya. Kok jauh banget? Kalau 1 mah biasa sampai 2 jam Jod. Kalau 1 sampai 6 jam mah bukan 1 sampai itu. Udah Mike, duluan yuk. Itu mau ke Jod, kelamaan Jod. Yuk sini Jod, main Jod, ayo Jod. Lu minta maaf ya. Mike D ya. Mike D. Jod. Lu ngomongin langgar Jod. Jod, ikut karaoke Jod, nyanyi. Ayo, gue bisa nyanyi Jod. Gue jadi LC dah Jod. Jod. Ikut. Lu mau karaoke? Karaoke. Apa ada kali? Kok sama lu sekalian maksudnya? Oh, gua lagi mau Q-time dulu sama Chris. Lu mau kita mau Chris? Nggak enak lah kamera mulu. Kamera mulu. Lagi si Chris juga lagi live di sana kan. Iya. Nggak enak nabrak-nabrak kamera gitu. Berkamera, nggak enak. Jod, nyambut Jod. Thank you ya. Pergi ya. Dia beneran pergi ya. Guys, anjing lah. Ini ditutup ya. Jeju ya, luar biasa loh. Anjing, gue beneran sendirian ngentot. Ditinggal ya gue ya. Today is Mike Day ya. Mike Day ya. Apa kita nako Mike, nako nih, nako guys, mau ke nako kita ya, nako nggak sih Mike? Aduh, tapi kalau nako, aduh,
Panda, Juan, Tepen mau temenin aku nggak di sini? Yuk kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang santai. Yuk lepas jaketnya Mike, bikin ngilang tuh jaket. Iya kah? Ini kah masalahnya? Coba ya, coba ya. Hai guys, apakah kalian melihatku? Halo Mike. Oh, ini masalah dari tadi anjing. Harusnya gue lepas, gak anjing lah, gak kepikiran gue bangsat. Halo Mike, halo guys, 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 hai guys, hai guys, hai guys, hai guys. Oh, ini masalah cowok. Ini masalah cowok. Ini masalah cowok. Ngentot. Coba kita pakai lagi. Kalau pakai, masa iya sih hilang? Nggak mungkin nggak sih? Itu kan terlalu mistis ya teman-teman ya. Itu mungkin terlalu mistis teman-teman. Pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi. Masa iya hilang sih? Coba nih. Halo guys. Halo guys, lah kosong, lah kosong. Iya loh. Lo hilang lo. Lah kosong. Ngilang lagi sih Mike. Ngilang lagi gue sini lo Mike. Ini kok sepi, kok sepi. Ini nih. Tadi mas jumlahnya orangnya sama satu. Jumlahnya satu orang tadi lo. Gue nggak pakai jaket aja bedanya. Mike di mana ini nih? Kok kosong? Kok kosong? Ju, lempar ke Jot Ju. Hah, ini kan ada gue. Ada gue nggak usah dilempar ke Jot. Jot mau kita sama Grace teman-teman. Where are you, Mike? Lo di mana? Mike lo di mana? Coba lagi. Masa iya sih? Halo Mike. Bener cok. Main bikin lagu terbaik dari viewer dong. Oke. Halo Mike, halo Mike, halo Mike, halo Mike, halo Mike, halo Mike, halo Mike. Hai guys, hai guys, hai guys. Masalah di sini. Ih, malah bagus loh. Malah nih bagus loh nih baju. Nyata dia bikin gue hilang anjing. Mike dari mana aja baru lihat. Dari tadi gue sini cuma gue pakai jaket guys. Nyata ini jaket mistis guys. Ini jaket bisa membuat lu hilang guys. Ah anjir. Nggak nyangka gue. Absen dulu nggak sih Mike? Kita absen dulu ya teman-teman. Aduh, enak sekali ya ditanggapi. Dari tadi aku tidak ditanggapi loh. Teman-temanku semuanya 32.000 viewers di sini. Ayo kita absen dulu teman-teman. Ada Andi, ada Arif, ada Gofur, ada Ayub, ada Joe, ada Jordi, ada Vincent, ada Yogja, ada Zapata, ada Icebear, ada Afin, ada Aska, ada Ketipak, ada Fakta, ada Joe, ada Reza, ada Salwa, ada Anja, ada Arifin, ada Dos, ada Lukmanul, ada Zap Aseta, ada Kevin, ada Lukmanul, ada Mara, ada Aska, ada Damet, ada Favi Anja, Aga, VK, ada Rasta, ada Nico, ada Aloe Vera, ada Drian, ada Arif, ada Heisenberg, ada Reza, ada Zila, ada Lord Abidin, ada Kayla, ada Laras, ada Hana, ada Dio, ada Spray Basah nama YouTube-nya anjing, ada Rian di Ginting, ada Enda, ada Ibor, ada Ahmad Zulfikar, ada Charles, ada Nova Agung, ada Rare, dan semuanya di sini melihatku. Terima kasih semuanya sudah melihatku teman-teman. Terima kasih. Sekarang ini kita mau bincang-bincang apa teman-teman? Gua temenin lu sampai pagi dah, ayo. Kita mau bincang-bincang apa nih? Sekarang baru jam 11, kita akan habiskan waktu bersama. Yang lain pakai baju kutang putih siapa? Mike kalau di mana Mike masih nako ke yang pakai baju kutang putih gua. Mike itself yang pakai baju kutang putih teman-teman. Ya, Mike himself nih. Mike himself. Kursinya hilang. Ini enggak. Coba guys, di sini ada berapa kursi? Yang lo lihat nih selain sofa ya. Di sini nih. Dua ya. Dua kursi berpengaruh itu emang. Ya gua cukup senang lah ya bisa masuk, bisa kenal sama Arab, yaitu juga inilah berkah juga lah buat gua gitu ya. Kalau ada dia gua nggak mungkin ngomong ini karena dia nggak mau kan dipuji-puji kan. Mau. Oke. Jadi teman-teman semuanya 29.000 orang yang ada di tempat ini. Adik gue itu guys. Adik gue itu lahir pada tahun 1999 tanggal 8 Oktober ya. Zodiaknya adalah Libra ya. Nah, pas dia itu lahir dengan kondisi bocor bilik kanan jantungnya
sedalam 2 mili kalau nggak salah. Bocor, harus melalui operasi di umur sekecil itu, di umur saat sebayi itu. Nah waktu adik gue lahir, bokap nyokap gue tuh baru tobat. Dia masih rajin-rajin di gereja tuh, lagi rajin-rajin di gereja, dibawalah bokap nyokap gue membawa adik gue ke salah satu gereja, salah satu pendeta yang lagi ngadain KKR di sana. KKR ibadah apa entah itu namanya. Didoain guys, didoain sama pendetanya, katanya mujizat terjadi, sembuh tanpa operasi segala macam gitu. Begitu dicek lagi ke dokter, itu biliknya itu bocornya 2 mili itu mengecil gitu. Tapi nggak hilang ya, mengecil dan nggak perlu dioperasi. Sampai akhirnya tahun lalu itu adik gue tuh kan 2020 adik gue pernah kena covid ya. Nah saturasi oksigen adik gue itu guys pas kena covid itu nggak pernah di atas 92. Dia saturasi 88, 89, kalau lagi bagus 90 gitu. Itu kan bahaya banget. Saturasi 80-an itu kalau buat pasien covid itu waktu itu udah harus masuk ke Wisma Atlet, udah harus di masuk ICU, malah harus dirawat dengan intens gitu. Nah karena itu dicek lagi, memang bocornya masih ada, yang ketutup itu tuh masih ada bocornya, tinggal sisa sedikit. Tapi karena demi menjaga biar hati juga tenang gitu ya, maksudnya kan bokap gue juga meninggal karena jantung kan. Akhirnya nyokap gue memutuskan untuk yaudah nih kalau bisa ada jalannya buat dioperasi aja. Akhirnya tahun lalu adik gue dioperasi tuh bulan Juni, itu pas hari gue ulang tahun tuh adik gue dioperasi dan puji Tuhannya sembuh gitu. Udah fine aja, operasinya sukses. Dia udah gak pernah sesek lagi. Sekarang saturasi 98, 99. Dia sekarang suka pamer tuh, nih lihat nih saturasi gue 99 gitu. Hoam, iya yang ngantuk boleh tidur aja, gak apa-apa, tinggalin aja, it's okay. Nanti balik lagi kalau teman-teman udah pada balik, aman. Mau nanya pada kemana ini? Pada lagi pergi guys. Cerita soal lu yang dipanggil Adam sama nyokap. Adam? Family first nih, setuju. Dalam apapun yang kalian lakukan, kalau bisa selalu menjadikan keluarga sebagai tanggung jawab utama ya. Karena tanpa adanya keluarga juga kita tidak akan pernah ada di sini gitu. Nah kok ya enggak, capek guys. Longsor mah gak apa, gue longsorin terus ya gak apa, sampai 7.000 ya gak apa, aman gue. 7.000 udah happy gue ya. Pada kemana yang tahu jawab? Lagi pada ada acara guys. GB, Vicong, Aloy, Giri, IG 200k, Mike, lu yang bener, nggak mungkin, cowok. Rantai masih 176, 177, gila lu ngibul ya. Ini Niko Deka ya, dipaksa tiba-tiba nggak ada briefing. Sumpah ini bukan gue yang minta, bukan kemauan gue untuk bikin Niko De ini, cuma teman-teman gue tiba-tiba ninggalin gue guys ya. Dia mau nggak mau harus gue menghandle stream ini teman-teman ya. Bang Mike, yes. Kong Digo dibuang sama, iya ya, gue udah lama ngeliat Kong Digo di mana dia ya. Ini gue nulis ini, Mike selalu menjadi terang gitu ya, selalu jadi terang gue. We stand with Mike. Sukses terus Mike, God bless you, terima kasih RK. Kenapa nggak lu tinggal aja? Ya karena kalau ditinggal nih stream siapa yang handle? Nanti lah, gue akan mencoba sebaik gue, sebisa gue. Kalau gue udah merasa sulit, nanti gue akan panggil teman-teman gue ya. Bang Mike nggak tidur kah? Aman. Gue orangnya baru tidur sekitar 3 jam deh kayaknya. Apakah ini treat mereka mulai berbeda Mike? Berbeda jujur, ini gue seperti kayak dikasianin gue. Enggak lah ya. Emang pada kemana Mike? Gue baru datang. It's your time to shine bang, iya thank you. Pada lagi pergi guys. Gak tau pergi kemana tapi gue juga gak nanya. Gue suka banget denger lu nyanyi Bang Mike, terima kasih. Kalau yang lain datang tidur aja Mike, iya. Masalah yang lain datang bisa jam berapa? Jam 5, jam 6 kali. Parah sih, ada yang rasis pas Gary ngajar, iya kah? Ada yang ngomong apa? Gue nggak nonton tadi.
Gue tahu lu pas prom Resis Bogor lu pecah banget di situ. Itu yang gue MC sendiri nggak sih, Evan? Mike, lu nyanyi If You Big Bang keren banget Mike. Iya kah? Terima kasih loh. Udah pernah bikin lagu nggak Mike? Gue pernah bikin satu lagu. Ada juga di Spotify, caranya Nico Junius. Nanti muncul deh. Tapi memang nggak gede. Apa iya martabak keju Mike? Udah kenyang guys. Mike nonton anim gak? Gue nonton anim yang genrenya spesifik olahraga. Tuh gue tonton tuh olahraga. Mike sapa aku, halo Vino Darmawan. Stand up comedy nggak sih guys? Jujur itu adalah salah satu karya yang sebenarnya gue pengen banget ngelakuin, cuma gue belum berani sampai hari ini. Kita lihat nanti lah ya, kedepannya seperti apa. Karena jujur guys, hadir di maraton ini, jadi bagian dari maraton ini sebenarnya ada bebannya juga buat gue gitu. Karena yang pasti Arab ngajak gue dengan ekspektasi kan. Dia pasti menginginkan sesuatu gitu dari gue. Cuma gue merasa sampai hari ini pun gue masih banyak harus belajar gitu untuk bisa menyesuaikan diri dengan tongkrongan, untuk bisa mempercepat pace jokes gue gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu. Jadi gue senang banget sama kenaikan angkanya, kembali lagi hidup lagi sosmed gue. Tapi di sisi lain ada tekanan yang gue harus memenuhi ekspektasi yang at least YB mau gitu, menurut gue, si Mas mau gitu. Dan sampai hari ini gue jujur ya masih ada beberapa head comment yang gue dengerin karena menurut gue itu ada kritiknya di dalamnya gitu. Jadi kalau nggak semua head comment jadi negatif buat gue impactnya. Ada yang beberapa head comment yang impactnya ke gue jadi positif gitu. Gue dengerin baik-baik, kayak misalnya soal duduk di tengah. Dulu gue di hate tuh karena gue duduk di tengah mulu, katanya gue berusaha mencuri spotlight segala macem. Oke, gue duduk di pinggir aja. Padahal gue nggak pernah ada bermaksud seperti itu. Cuma mungkin karena teman-teman pace jokesnya terlalu cepat, akhirnya gue cuma ketawa-ketawa doang dan itu mengganggu mungkin ya buat penonton gitu. Itu gue dengerin tuh. Rokok terus juga, ini gue dengerin nih, gue harus jujur, gue harus berusaha mengurangi rokok guys. Target gue nanti sampai kelar stream at least ngerokoknya berkurang gitu. It's your day, it's my day ya Ju ya. Nih mau nanya nih, lancang nih, pekerjaan lu sekarang gimana lu tinggal? Pekerjaan gue basically kan gue ini cuma ngurusin IO sama nge-MC kan, yang main jobnya ya. Sisanya paling kayak main sama Aloy, gimana ditandemin sama Aloy gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu keteteran sih. Yang keteteran mungkin agak keteteran IO-nya ya, karena gue harus ngurusin konten sebenarnya kan, konten untuk IO gue. Tapi jadi agak keteteran gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya punya kenalan atau dirinya atau sahabat atau siapapun yang pengen bikin Sweet 17, boleh buka Good News IO ya, pakai Good News aja. Kita janji mewujudkan party impianmu ya. Mau nyanyi satu lagu rohani yang bisa buat hati tenang lagi berantakan nih. Oke, sama nanti ya. Itu punya lu Mike. Ya gue shareholder lah kalau di situ bahasanya ya. Gue dapat saham di situ. Itu punya bareng-bareng. Gue berdua teman gue. Lu nyaman jadi MC DJ nggak Mike? Sejujurnya kalau boleh jujur banget, bukan bidang utama gue. Tapi gue mau belajar buat at least jadi MC yang oke aja gitu. Mike, ceritain dong momen lu bounce back dalam hidup. Momen gue bounce back dalam hidup mungkin yang paling signifikan justru pas bokap gue meninggal. Dulu pas bokap gue masih ada, gue tuh harus dipusingkan dengan cicilan mobil. Dan juga pastinya buat kasih nyokap, kasih bokap juga gitu. Dan pekerjaan gue satu cuma MC Sweet 17 anjing. MC Sweet 17 rate juga waktu itu masih sejuta kayaknya. Event Sabtu Minggu pun sebulan cuma dapat berapa? 8 juta gitu kan. Kurang banget gitu. Pas bokap gue meninggal, pas bokap gue nggak ada, konten gue naik. Karena gue bikin konten dari keresahan gue soal kehilangan bokap, soal jadi anak yatim. Dan ternyata itu puji Tuhannya cukup diterima sama orang-orang. Konten gue naik. Akhirnya gue kena COVID. Gue gak jadi datang ke nikahan Arab, gue bikin konten lagi, naik lagi, makin naik. Itu 100.000 follower pertama gue tuh, setelah bertahun-tahun berkarir di digital. Makin naik, segala macem, dengan konten yatim gue juga tetap. Akhirnya ada tawaran kerja di HW, gue ambil, karena ya itu prinsip gue dari dulu sih. Gue kayaknya belum merasa layak untuk ada di state milih-milih kerjaan gitu. Jadi semua kerjaan yang datang gue sikat dulu aja sampai kayak gue bisa
nyampe ke level dimana gue bisa milih-milih kerjaan yang gue mau ambil dan yang nggak mau gue ambil gitu kan. Akhirnya masuk kerja kantor jadi karyawan di HW itu makin oke lagi, secara bulanan buat nyokap gue aman. Terus gue bisa nyari duit sendiri dari MC gue, dari job-job brand, dari sponsorship segala macem. Makanya gue selalu bilang ke semua orang, kadang kekurangan lu itu yang lu pikir itu adalah sebuah kekurangan, sebenarnya itu adalah sesuatu yang menyelamatkan lu gitu. Gue kira dengan meninggalnya bokap gue kan itu kekurangan buat gue kehilangan figur ayah, gue kehilangan orang yang bisa gue andalkan, gue kehilangan kehilangan kasarnya mungkin jaring gue gitu. Gue nggak boleh ngelakuin kesalahan, karena kalau ngelakuin kesalahan gue tuh jatuhnya ke lantai. Kalau bokap gue masih ada mungkin ke jaring gitu, masih ada bokap gue yang siap backup dengan cara apapun, dia bakal siap ngelindungin gue kehilangan itu. Tapi ternyata dengan kepergian bokap gue pun, bokap gue masih bisa memberikan gue rezeki dari konten-konten gue gitu. Gue selalu bilang ke semua orang deh pokoknya, rezeki gue sampai hari ini juga itu karena jerih payah bokap gue gitu. Itu adalah sesuatu yang bokap gue kasih buat gue, even dianya udah nggak ada di dunia ini gitu. YB Effect gelo banget, gue akuin gelo banget. Gue akuin orang ini memang bukan orang sembarangan gitu. Gue selalu bilang dia adalah mas-mas dengan blessing yang begitu besar, teman-teman. YB itu mas-mas dengan blessing yang begitu besar. Tapi gue ngerti sih, gue ngerti kenapa semesta kayaknya sayang banget sama dia gitu. Karena ini selagi orang yang gak ada ya, gue bisa ngomong apa aja tentang dia ya. Gue mau pencemaran nama buruk ini. Karena memang dia sebegitu baik dan sebegitu care-nya gitu sama orang-orang yang dia sayangin gitu. Pas bokap gue meninggal, itu tuh hubungan gue sama dia lagi nggak terlalu akrab, lagi jarang komunikasi, lagi jarang nongkrong, ya seadanya aja gitu. Kalau ngobrol juga paling di grup gitu. Tapi pas tahu bokap gue meninggal, Arab adalah orang kedua yang gue kabarin. Yang pertama siapa ya? Lupa gue, ngabarin siapa yang pertama. Pokoknya Arab adalah orang kedua yang gue kabarin, Mas, bokap gue meninggal, gue bilang. Terus akhirnya dia nyempetin di tengah-tengah kesibukannya datang ke rumah duka. Terus ada satu momen yang bikin gue kayaknya respect banget sama dia. Ini gue nggak lihat, gue nggak ada di situ ya, gue nggak ada di tempat dia berdiri. Jadi pas dia datang itu, gue tuh lagi menyambut tamu yang lain gitu kan. Dia datang, dia lihat peti mati ya bokap gue. Ada adek gue di situ lagi nangis ngeliatin bokap gue. Adek gue tuh mungkin penyesalannya bisa dibilang lebih gede dari gue lah, karena waktu bokap gue sakit selama setahun itu, adek gue tuh harus bolak-balik Bandung Jakarta karena dia kuliah di Bandung. Jadi secara waktu lebih banyak gue habisin bareng bokap gue dibanding adek gue sama bokap gue gitu. Ya mungkin dia merasa bersalah karena dia kurang waktu lah sama bokap gue. Gue lihat dari kejauhan Arab nyamperin adek gue, terus dia ngomong sesuatu ke adek gue yang gue nggak tahu saat itu dia ngomong apa. Setelah selesai penguburan bokap gue segala macem, gue tanya ke adek gue, kemarin Arab ngomong apa ke lu? Adek gue sama Arab tuh saat itu baru pertama kali ketemu ya, belum kenal, belum ngobrol, belum tahu mukanya kayak gimana. Arab pertama kali ngeliat adek gue ya di rumah duka pas bokap gue meninggal. Adek gue bilang, iya kemarin si Arab ngomong katanya, lu harus kuat bro, lu anak cowok, lu harus bisa bantuin koko lu buat jagain nyokap. Anjing, bro, respect, gitu. Jadi gue kadang mengerti kenapa semesta begitu baik sama beliau, karena memang gue ngerasa dia deserve sih, gitu. W Denny, bukan Denny. Denny di sini sebagai figuran aja, dia sebagai orang yang meninggal aja. WYB. No, Mike ini terlalu baik buat Arab. Sapu. Iya. Setelah ngomong itu, dia toyor kepala adik gue, dia jedokin ke peti mati bokap gue, kemudian peti mati bokap gue ditendang sampai bokap gue jatuh ke bawah. Lalu dia pergi begitu saja. Udah, sudah gue sapu. Tapi serius Mike, dari dulu gue ngikutin lu pas masih pacaran sama Julie sampai ke Nikki, lu tahu semua nama gue. Iyo, kalau lu kan sampai sekarang tektokan sama Aloy, siapapun partner lu, gue look up-nya ke lu Mike. Keep it up Mike, you doing great. Thank you bro, thank you brother.
Klip, jangan bercanda, itu sapu doang, nyapu doang. Katanya suruh nyapu, katanya tadi pencemaran nama buruk, anjing. Gue sapu lu, klip lu anjing. Mike belum aktif juga kok Ferdinand. Tutor membership please, pengen ikutan juga tuh teman-teman. Member, boleh tutor tuh membership, gimana caranya? Seseorang baru saja memberikan 1 juta rupiah. Please ceritain gue sama Eric Colim Mike. Terima kasih seseorang, W seseorang in the chat. Thank you bang. Ceritain gue sama Eric Colim. Oke, mau cerita dari mana nih? Dari gue ribut berarti ya. Oke. Drama sama Eric itu cukup panjang ya teman-teman ya. Boleh lah, tapi menurut gue sih ini udah boleh diceritain karena udah kelar gitu masalahnya. Jadi, gue sudah cukup lama lah mengenal Eric sebenarnya. Cuma posisinya saat itu gue belum pernah ketemu kan. Ada satu waktu di mana Eric ngechat gue, nge-DM gue. Ini pertama kali banget nih. Eric nge-DM gue ngajakin gue bikin konten bareng di YouTube Eric. Gue udah mengiyakan saat itu. Tapi beberapa hari kemudian terupload lah diss track-nya Eric untuk YB. Ya. Gue saat itu sebagai orang yang memang berteman sama YB untuk menjaga apa ya? Etika sih, lebih ke etika sih. Gue mengurungkan niat untuk collab sama Eric. Jadi saat itu ya udah hubungannya sebatas kayak mau collab nggak jadi, tiba-tiba keluar diss track buat YB gitu kan. Otomatis hubungan sama Eric juga memburuk dong. Kayak gue nggak pernah DM-DMan lagi segala macam gitu. Setelah dari situ, tapi gue ngikutin konten-kontennya Eric gitu karena menurut gue konten-kontennya Eric tuh beneran lucu dan orangnya beneran seru gitu. Nah, setelah kejadian itu, tiba-tiba beliau tertangkap. Beliau tertangkap, terus masuk ke dalam gitu kan. Masuk ke dalam, terus gua sebagai orang yang saat itu gua akuin hamba konten gue guys, sumpah. Ada masa di mana gue tuh goals gue tuh cuma ngejar konten aja gitu. Gue pengen gimana caranya supaya karir gue naik, konten gue harus rame gitu kan. Gue bikin diss track buat Eric. Gue bikin diss track, viewsnya di YouTube mungkin sekitar 70 ribu, 80 ribuan lah, lumayan lah. Untuk ukuran gue ya, yang upload di YouTube gue sendiri gitu. Nah, tapi setelah diss track itu pun keluar, gue sebenarnya sama sekali nggak pernah ada hard feeling sama Eric gitu. Nggak pernah ada hard feeling sama sekali gitu. Terus, setelah diss track itu, bahkan Eric nggak lama keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara. Gue adalah orang yang gue berani bilang dengan lantang, gue memuji konten pertama dia setelah dia keluar dari penjara. Dia bikin konten, intinya tuh dia self-deprecating namanya. Kalau dalam stand up comedy dia kayak ngehina dirinya sendiri gitu. Ngehina diri sendiri karena dia masuk penjara, karena dia narkoba dan segala macam gitu lah. Menurut gue nih orang keren banget, nih orang tahu how to survive gitu. Abis itu udah hubungannya jadi sebatas itu aja, begitu aja. Gue lupa deh hubungan dia sama Arab gimana. Tapi yang pasti kalau nggak salah gue pernah ketemu Eric sebelum kejadian pertengkaran sama WS itu. Gue pernah ketemu Eric di launching liquidnya Arab. Itu di situ kita ceng-cengin Eric tuh, bercanda-bercandaan Eric. Nah, gue pikir di situ gue sama dia udah fine-fine aja. Makanya setelah itu gue masuk HW kan. Gue masuk HW, ada satu konten dia yang cukup rame. Itu dia ngomongin soal ngapain sekolah mah segala macam. Pokoknya dia gitulah. Itu kontennya jelas kalau lu tonton full videonya. Maksudnya Eric tuh bukannya nyuruh orang buat nggak sekolah gitu. Itu dia lagi ngomongin dirinya sendiri atau teman-temannya gitu. Dan itu pun udah gue notes di konten gue. Gue react konten itu. Gue bikin konten, gue ngeledek sih memang. Gue ngeledekin dia kayak mendingan sekolah daripada masuk penjara, daripada ditangkap BNN apa gimana deh gitu. Pokoknya ada tuh di TikTok gue video rame. Tapi itu pun udah gue kasih notes di videonya. Ini bercanda doang ya Rick gitu. Karena gue tahu konteksnya Eric kalau ngomong di video fullnya itu nggak begitu. Itu dia lagi ngomongin dirinya sendiri atau ngomongin teman-temannya gitu. Tapi kan gue emang hamba views ya dulu, jadi kayak udah nih konten gue dapet nih, gue mau tahu, udah tahu twistnya mau gue twist kemana, gue upload lah konten itu. Nah yang gue nggak tahu Ericnya beneran marah kayaknya sama gue karena mungkin dia merasa gue nggak seakrab itu sama dia untuk bikin konten seperti itu. Akhirnya terjadilah pertemuan di HW itu. Eric, gue WS, gue lagi bareng WS tuh, ketemu Eric. Gue sapa kayak Eric gitu, dia tos juga gitu, biasa-biasa aja. Gue nggak tahu sama sekali kalau dia tuh saat itu beneran marah gitu sama gue. Barulah tiba-tiba ada satu momen dimana kan gue kerja di HW ya, jadi waktu gue datang ke HW sama WS itu, gue kenal tuh DJ yang main, gue kenal
Jadi gue satu nongkrong di backstage. Pas gue keluar dari backstage, acaranya udah kelar, udah terang klubnya. Udah terjadi itu peristiwa Erik mukul WS dan WS nantangin Erik berantem gitu. Udah terjadi, besokannya baru Erik mulai bikin konten goreng-goreng gue sama WS. Lagi-lagi aku adalah hamba view saat itu. Ya udah gue respon balik aja konten ngedis. Jadi Erik bikin konten ngedis gue dis balik gitu. Gitu gue bikin konten aja. Tujuannya pokoknya konten aja gitu gue. Akhirnya panas tuh goreng-gorengannya sampai kejadian WS sama Erik fight day itu. Gitu. Nah, setelah dari situ udah nggak pernah terjadi apa-apa lagi selama bertahun-tahun nggak pernah terjadi apa-apa. Mungkin followers Erik mungkin bakal benci gue juga kali ya, karena Erik ngomong awalnya dia maunya mukul gue gitu, cuma guanya lagi nggak ada, jadi dia mukul WS gitu. Mungkin followers Erik beberapa masih ada yang benci gue, tapi ya udahlah, gue ngerti kalau itu adalah konsekuensi dari konten yang gue bikin kan. Beberapa tahun kemudian muncullah itu ya, baru video di Celos itu, video di Celos muncul yang Erik bilang sebenarnya Niko lucu sih gitu, cuma dulu ya nggak tahu deh kenapa gue respon balik dengan konten gitu. Gue bilang kayak anjing, ini bisa nih CLBK nih kita bisa memperbaiki hubungan nih gitu. Dan Erik pun ngebales saat itu, jadi dia komen juga tuh di video gue yang kayak malu-malu karena dia bilang gue lucu dan gue baik. Dia balas MMK gitu, dia balas gitu. Jadi sekarang posisi gue menurut gue semoga Erik sama gue udah gak kenapa-napa gitu. Tapi kalau memang gue harus minta maaf, ya mungkin gue akan minta maaf karena terlalu konten banget gitu. Apa-apa gue kontenin soal Erik, akhirnya membuat Erik jadi beneran marah sama gue gitu. Jadi gue minta maaf ya Erik, kalau misalnya lu nonton ini, kalau misalnya video nyampe ke lu, gue minta maaf atas semua yang pernah terjadi antara kita dulu. Tapi sumpah gue nggak pernah benci sama lu sebenarnya. Emang tujuannya sebenarnya konten aja. Gue emang terlalu hamba konten, Erik, maafin gue Erik ya. Gue dengan berbesar hati gue minta maaf sama Erik, semoga bisa membuat hubungan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Tapi gue di sisi lain gue mengerti sih kalau nanti ketemu gue, Erik mau pukul gue sekali, kayak gue diem deh, nggak akan gue balas deh. Mungkin gue terlalu menyebalkan saat itu, gue minta maaf Erik ya. Tapi gue dari dulu nonton konten lu dan gue suka cara lu untuk mengembangkan karir lu gitu dengan self deprecating segala macam. Itu lu salah satu orang yang gue look up juga lah. Keren soal bokap lu. Ada satu momen di mana, tapi ini jangan dibikin sedih ya guys ya. Gue cerita aja nih ya. Ada satu momen di mana waktu itu bokap gue tuh HP-nya guys udah kayak ketoprak. Sumpah, karetnya 2. Jadi kalau itu nggak dipakein karet, HP-nya mati guys. Jadi antara baterai sama HP itu udah melehoy gitu loh. Jadi harus dikaretin tuh 2 tuh. Agak pedes tuh kayak itu kalau digigit. Dikaretin 2 gitu. Nyokap gue bilang ke bokap gue, udah kamu beli HP aja yang murah-murah, minta Niko tuh katanya gitu. Lalu bokap gue berkata, nggak usah lah sayang, mending duitnya dipakein buat beli beras aja gitu. Yang teringat banget tuh, karena bokap gue tuh orang yang walaupun dia lagi susah, dia tetap menomorsatukan keluarga di atas segalanya gitu. Melehoy, wah parah HP-nya melehoy cok. You made my day Mike, thank you. Sama-sama Deka. Baterai copot nggak Mike? Nggak copot kan, dikaretin. Mike, lagunya ada band yang bebas apa aja. Oke, ntar dulu ya, sabar ya guys, istirahat dulu ya. Hindia kita kesana ya, habis ini ya, sabar ya. Sebelum kita kesana, aku di sini dulu ya, aku capek. Mike, Anugerah Terindah Unmes yang kemarin dinyanyiin sama Starby ya. W bokap Mike, yoi. Karetnya 2 pedes nggak Mike? Pedes tuh harusnya tuh. Day Mike, apakah saat maratonnya selesai replaynya dikunci buat membership doang atau apakah dibuka untuk semua? Aku tidak tahu menau Muhammad Faiz, nanti coba tanya sama Jod, YB atau Cynthia ya. Untuk kau yang bertanya pada kemana, biar ku jelaskan padamu sekarang. Arab Aloy Brevigeri sedang pergi entah kemana. Sementara si Jod
kalian begitu menyenangkan. Thank you. Ada hal yang lu nggak suka nggak dari Reza Arab selama pertemanan, Mike? Boleh jujur dong. Dia pernah gua tegur karena dia tuh kalau misalnya lagi moodnya lagi jelek, dia tuh suka menyerang circle-nya sendiri gitu guys. Jadi kayak dia suka apa ya, suka tiba-tiba tai aja gitu ke circle-nya gitu. Gue bilangin ke dia, lu kalau misalnya lagi bad moodnya lagi jelek, jangan nyerang circle sendiri gitu. Jangan marahnya malah ke circle sendiri, jangan pelampiasannya ke circle lu sendiri gitu. Tiduran Mike, kalau capek I'm okay Mike. Mike, gimana cara kita untuk bersyukur menurut lo Mike? Lo harus bersyukur atas apa yang sudah lo capai selama ini, karena mungkin apa ya, kalau cara dengan membanding-bandingkan orang sih nggak akan ada habisnya ya. Kalau lo lihat ke bawah terus juga nggak baik kan buat lo kan. Ya bersyukur aja sama apa yang udah. Gini, cara bersyukur paling ampuh adalah melihat diri kita yang kemarin-kemarin. Apakah lo boleh redupin Puh? Apakah lu sudah lebih baik dari diri lu yang kemarin? Kalau sudah, lu patut mensyukuri itu gitu. Mike 25.000. Ya. Terima kasih ya, chat. Thank you, Puh. Keren Mike, dari sore masih awet. Asli, Cok. Gue udah ngedrain nih kayak ini. Tapi kan rasa iri ada Mike, selalu ada. Rasa iri itu justru bisa membuat lu, memacu lu, bisa memotivasi lu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Lu lihat temen lu, kayak gue liat Aloy, begitu sukses, begitu menjadi fenomena, begitu menjadi king, semua orang mengelukan namanya ketika bertemu dengannya. Lu sorry guys, jokes orang capek guys. Ya gitu, itu kan membuat gue jadi terpacu ya. Gue pengen juga nih suatu saat seperti ini gitu. Pertemanan yang paling lama di antara Arab, Gary, Aloy dan WS, terus kok bisa gabung ke circle tersebut? Pertemanan yang paling lama secara lama-lamaan mungkin Gary, Aloy, WS. Mas tuh WS duluan paling lama. Nomor 2 Arab, nomor 3 Gary, nomor 4 Aloy. TP sama si Sky mau live bareng di YouTube Mike. Ya, biarkan si overthinking itu mencari cara agar dia ini ya, hidup. Mike, lo ada saran gak gimana caranya ngontrol emosi dalam kondisi apapun? Tanamkan dalam pikiran lu kalau lu tuh gak pernah tahu siapa yang lu hadapi. Itu kalau sama orang ya. Kayak misalnya di jalan nih, kan sering tuh emosi di jalan. Gue dulu sering banget tuh berantem sama orang di jalan. Tapi sekarang udah gue kurangin banget. Emosi gue udah gue tahan banget karena gue nggak pernah tahu siapa yang lagi gue hadapi. Gitu. Even gue bener, tapi kalau yang gue hadapi ternyata orang yang punya kuasa, orang yang punya power, takutnya malah ribet dan ngerugin gue kan. Pada minum vitamin gak bang? Pada sering begadang juga? Ya minum, sesekali minum. Lah kenapa masih sendiri? Gak tahu nih orang-orang pada kemana. Anjing gue capek banget cok. Halo Mike, hai juga. Ya martabak lagi Mike, gak mau. Cerita awal mula lo mulai ketemu Aloy setelah direhab. Arab open lowongan gak mau bantu bokap yang lagi sepi tokonya nih. Nanti kalau misalnya memang ada info pekerjaan pasti di share guys. Ya kalau lagi nggak ada yang di share berarti nggak ada. Karakter apa yang cocok untuk di One Piece Mike? Kalau menurut aku Chopper. Gue nggak tahu guys, sumpah. Gue nggak nonton One Piece ya. Gue tahu karakter ada Luffy, ada Zoro, ada Sanji, ada Chopper, ada Usopp, ada Nami, ada Robin, ada Jinbe, ada Brook. Tapi gue nggak ngikutin ininya loh, nggak ngikutin apa namanya animenya gitu. Tidur Mike, ingat kamu bukan robot. Yes chat. Mike, gue dulu